Seperti ini alur pengusulan agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan 15 juta untuk perbaikan rumah dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial. Untuk informasi lengkapnya jangan lupa simak informasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gue Rahman. Buat teman-teman yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung, selamat datang di channel ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bantuan sosial, khususnya program penanganan fakir miskin oleh Kementerian Sosial. Jadi di sini penanganan fakir miskin melalui rehabilitasi sosial, khususnya rumah tidak layak huni atau RS Rutilahu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya serta share informasi ini ke teman-teman kalian. Dan teman-teman yang butuh informasi-informasi tentang bantuan dari pemerintah bisa cek-cek di video saya karena saya banyak membahas mengenai bantuan sosial dari pemerintah. Jadi ini salah satu penerima bantuan sosial di desa Sidodadi, Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi ini telah berhasil mendapatkan bantuan sosial berupa perbaikan rumah dari pemerintah. Jadi saya akan memperlihatkan salah satu hasilnya. Jadi ini salah satu yang telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial yang bernama Ketut Gelut. Jadi ini berasal dari desa Sidodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi ini sumbernya dari Kementerian Sosial, teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan bantuan seperti ini. Untuk mendapatkan bantuan seperti ini, teman-teman wajib banget simak informasinya sampai habis agar teman-teman tidak simpan siur mengenai tata cara mendapatkan bantuan ini. Jadi seperti yang saya bahas di awal, salah satu program pemerintah yaitu penanganan fakir miskin. Nah, kita perlu ketahui apa sih penanganan fakir miskin. Jadi penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Apa nih kebutuhan dasar setiap warga negara? Jadi teman-teman pasti pernah mendengar istilah sandan, pangan, dan papan. Jadi salah satu yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai papan, teman-teman, yaitu penanganan melalui bantuan rumah bagi teman-teman yang memiliki rumah tidak layak huni. Jadi kita perlu mengetahui apa itu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Jadi teman-teman, RS Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni. Seperti prioritasnya teman-teman ada atap, kemudian lantai, dinding, serta fasilitas MCK. Jadi RS Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 dan paling banyak 15 kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. Jadi RS Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Jadi teman-teman, seperti pengalaman kakak saya di daerahnya itu ada beberapa kelompok. Satu kelompok itu, satu lorong itu mendapatkan sebuah bantuan dari pemerintah untuk rehabilitasi rumahnya, seperti itu teman-teman. Adapun kriteria rumah penerima bantuan RS Rutilahu yang pertama, dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian, dinding
dan atau atap terdiri atau terbuat dari bahan yang mudah rusak. Ketiga, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi rusak. Keempat, tidak memiliki tempat mandi cuci kakus. Dan yang kelima, luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Jadi itu teman-teman kriteria rumah penerima bantuan RS Rutilahu. Selanjutnya, apa kriteria penerima bantuan RS Rutilahu? Yang pertama, fakir miskin yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, belum pernah mendapat RS Rutilahu. Yang ketiga, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Keempat, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku penjabat pembuat akta tanah. Jadi itu syarat penerima bantuan. Kemudian bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial RS Rutilahu? Jadi bantuan sosial RS Rutilahu diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Jadi setiap kelompok ada sebagai ketua dan akan mendapatkan dana bantuan RS Rutilahu jika berhasil mendapatkan bantuan ini. Adapun hak dan kewajiban penerima bantuan RS Rutilahu yang pertama, membentuk kepengurusan RS Rutilahu. Kedua, membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besar biayanya. Ketiga, menerima dan memanfaatkan dana RS Rutilahu. Keempat, melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kwitansi atau faktur pembelian bahan bangunan. Kelima, menyelesaikan RS Rutilahu paling lambat 100 hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok. Kemudian yang keenam, mendokumentasikan RS Rutilahu meliputi kondisi awal proses pengerjaan dan hasil akhir. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan pertanggungjawaban RS Rutilahu. Adapun besaran bantuan RS Rutilahu yaitu sebesar 15 juta rupiah per rumah. Jadi, tahapan pengusulan RS Rutilahu yang pertama, perorangan atau masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial, Kabupaten atau Kota. Jadi teman-teman bisa melihat gambar yang pertama ini yang menunjuk ke arah ke atas. Dia membawa proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di daerahnya. Kemudian yang kedua teman-teman, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RS Rutilahu sesuai data terpadu kesejahteraan fakir, miskin, dan orang tidak mampu. Jadi, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan verifikasi dan kemudian orang yang mengusulkan ini layak untuk mendapatkan, maka akan dilakukan lagi langkah selanjutnya, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tebusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini teman-teman, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Jadi dia akan melakukan verifikasi seperti yang ada di sini teman-teman, datanya atau gambarnya ya. Kemudian yang kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerimaan RS Rutilahu. Jadi setelah diverifikasi teman-teman dan sesuai, maka akan ditetapkan penerima RS Rutilahu. Keenam yaitu hasil penetapan lokasi dan penerima RS Rutilahu disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kemudian teman-teman, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerima program. Jadi setelah itu beres, maka dana sebesar 15 juta untuk perbaikan rumah teman-teman akan segera dicairkan. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga informasi ini bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan teman-teman juga bisa mengunjungi alamat website tentang informasi ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi di halaman web resminya ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa pantau terus perkembangan di channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.